Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara? Semoga hari ini keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja bersama keluarga, bersama sanak saudara, handai tolan kita semuanya dalam keberkahan dan rahmat Allah. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin, dan usaha hari esok harus lebih baik lagi dari hari sekarang. Alhamdulillah hari ini kita kembali Allah pertemukan lewat media. Semoga apapun yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat kita semua, dan yakin dan percaya pertemuan kita hari ini tidak ada yang kebetulan, semua pasti atas izin Allah. Selagi dalam kebaikan, insya Allah semua pasti datang dari Allah. Segala kebenaran kebaikan pasti datangnya dari Allah. Kalau ada keburukan bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Jadi berusahalah bagaimana kehidupan kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Berusaha tetap menata hati dan pikiran kita lebih baik lagi. Oke, hari ini saya akan bahas tema tentang ciri-ciri orang yang soleh, ciri-ciri orang yang berakhlak baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu dari orang-orang soleh. Dan semoga kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita setiap hari, berbuat kebaikan niatnya karena hanya mengharap cinta dan ridha Allah. Jangan pernah berbuat sesuatu kebaikan niatnya bukan selain dari Allah. Kalau kita berharap dengan manusia, hanya kekecewaan saja yang kita dapat. Tapi kalau kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, Allah yang akan mengurus segala urusan kita. Harus yakin dan percaya. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Hari ini saya akan bahas tema tentang ciri-ciri orang yang soleh, ciri-ciri orang yang berakhlak mulia. Yang pertama, kuat amalan agamanya dan bagus akhlaknya. Pasti orang soleh pasti kuat amalan ibadahnya sehari-hari, punya keyakinan kuat kepada janji dan sumpah Allah. Akhlaknya sangat baik, sangat mulia. Mungkin akan sangat sulit, jarang kita bertemu orang yang bersifat seperti ini, yang akhlaknya baik, yang tulus, yang ikhlas. Karena manusia akan selalu diuji, tidak akan pernah lepas yang namanya dari masalah. Karena ujian adalah cara Allah untuk menempa hamba-hambanya, agar hamba-hambanya bisa naik kelas tiap harinya dalam keimanannya. Jadi kita berusaha harus lebih cerdas, lebih bijak menyikapi segala ujian hidup kita. Dan berusaha tidak perlu membuktikan diri kita adalah orang baik, tapi berusahalah tetap melakukan kebaikan, niatnya hanya mengharap cinta dan ridha Allah. Karena hanya Allah yang maha tahu isi hati manusia. Usaha kita untuk selalu taat kepada Allah, melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi yang pertama adalah yang kuat amalan agamanya dan bagus akhlaknya. Terus berusaha untuk terus menggali Al-Quran dan tetap berusaha berbuat baik kepada siapapun juga. Dan yang kedua, penyantun dan pengayom, sikap sopan santun dan memberikan contoh yang baik kepada orang lain, jadikan suri teladan buat anak-anaknya, berusaha memberikan contoh yang baik kepada siapapun juga, dan berusaha untuk bersikap lemah lembut kepada siapapun juga, dengan menyampaikan sesuatu dengan adab yang baik. Indah sekali. Islam itu indah sekali, banyak mengajarkan hal-hal kebaikan. Jadi berbahagialah kita yang beragama Islam. Cerminkan keislaman kita dengan mempunyai akhlak yang baik. Yang ketiganya, berwibawa dan pemurah.
Islam itu berusaha memperlihatkan akhlak yang baik, punya prinsip hidup, keyakinan yang kuat, dan berusaha untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Punya dedikasi tinggi, loyalitas yang tinggi, benar-benar merupakan contoh yang baik buat orang lain, dan berusaha mempunyai sifat pemurah, suka memberi di saat orang kesulitan, karena dia punya keyakinan kuat segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakunya. Jadi setiap hari tiada hari tanpa memberi. Masya Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai terima kasih dan berusaha untuk mempunyai jiwa pemurah, mempunyai sifat memaafkan, dan berusaha untuk mencerminkan pribadi yang baik, jadi contoh yang baik buat siapapun juga. Oke, yang keempatnya, kesatria di luar. Kesatria di luar punya jiwa pemimpin, dan di saat berkumpul dengan keluarga mempunyai jiwa sikap lemah lembut kepada keluarga. Jangan sampai jiwa kesatrianya di luar dibawa juga dalam keluarga. Jadi berusahalah bisa beradaptasi dimanapun kita berada, harus bisa bersosialisasi dengan baik, berinteraksi dengan baik kepada siapapun juga. Yakin dan percaya selagi niat kita karena Allah, harap cinta dan ridha Allah, Allah akan bimbing terus langkah kita menuju ridho. Yang kelima, tegas mempertahankan jati dirinya dan kuat pendiriannya. Tegas dia mempertahankan jati dirinya, siapa dirinya, bukan memperlihatkan kehebatannya, bukan memperlihatkan kekayaannya, keilmuannya, tapi berusaha tegas memperlihatkan jati dirinya selaku seorang muslim yang berusaha selalu taat kepada Allah, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik kepada saudara-saudarinya, dan kuat sekali dalam pendiriannya. Selagi berjalan di jalan Allah, tak pernah goyah, tak pernah gentar menghadapi apapun juga. Selagi niat karena Allah, untuk Allah, dia selalu berusaha untuk tetap pendiriannya, kuat pendiriannya. Oke, yang keenam, bersikap sabar dan pemaaf. Wajib kita mempunyai sifat sabar. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Jadi berusahalah tetap sabar menghadapi apapun juga. Walau tak mudah, berusahalah. Pada dasarnya kita semua pasti akan terus diuji. Senjata kita adalah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah kuatkan kita dari segala ujian hidup ini dengan keyakinan yang kuat, dan berusahalah mempunyai jiwa pemaaf, karena Allah saja maha memaafkan. Kita ini gudang salah, gudang dosa, gudang hilaf, gudang lupa. Pasti kita banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Jadi berusahalah, intinya berusahalah memaafkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, memaafkan kesalahan kita di masa lalu, insya Allah kita lebih damai dan bisa bersikap lebih baik lagi kepada siapapun juga, dan belajar berlatihlah memaafkan siapapun juga, karena Allah Maha Pemaaf. Dan yang terakhirnya, bersikap amanah, bisa dipercaya. Jadi berusahalah kita tetap bisa bersikap amanah. Apabila kita dipercaya, kita bisa menjaga, berusaha untuk selalu menjaga kepercayaan orang lain kepada kita. Bersikaplah yang baik kepada siapapun juga. Kalau kita sudah menanamkan sikap baik dalam diri kita, insya Allah segala kebaikan atau keburukan akan kembali kepada pelakunya. Kalau kita bersikap baik kepada siapapun juga, tak ada ruginya. Kalaupun orang belum bisa bersikap baik kepada kita, tak mengapa, tetaplah berbuat baik walau orang belum bisa menyikapi dengan baik apa yang kita harapkan.
apa yang kita sampaikan. Usaha, makanya kita berusaha melakukan kebaikan, bukan mengharapkan penilaian pujian siapapun juga, tapi usaha kita berbuat baik merupakan suatu kebutuhan. Bagaimana caranya kita selagi usia masih ada mempersiapkan amal ibadah terbaik untuk bekal kita nanti di hadapan Allah. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan dari hal yang saya sampaikan hari ini. Yakinlah segala kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada kekurangan karena saya masih kurang ilmu dan keyakinan. Intinya tetaplah kita berjuang bersama-sama untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Saya yakin dan percaya siapapun yang melihat video saya hari ini, insya Allah adalah orang-orang pilihan Allah. Dan yakinlah tak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selagi di dalam kebaikan itu pasti atas izin Allah. Kalau ada keburukan yang menimpa diri kita, bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Jadi usahalah dalam kehidupan ini berbuat baik kepada siapapun, bukan karena ingin dinilai orang lain. Tetaplah baik walau orang belum bisa bersikap baik pada kita. Insya Allah Allah yang akan menguatkan kita di atas kekuatan Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian saudara-saudariku semua. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak keterbatasan. Tidak ada maksud untuk mengajari, menggurui siapapun juga. Kita sharing saja, sama-sama saling mengingatkan, menguatkan dan mendoakan dalam kebaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, waktunya hari ini bisa melihat video ceramah motivasi saya. Dan mohon maaf sekali lagi kalau banyak hilaf dari lisan sikap saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga.